Halo Sobat Membaca, banyak yang tanya kepada saya, kira-kira judul apa yang baik dan layak untuk diterbitkan? Jawabannya sebenarnya sederhana. Kalau jawaban sebagai penerbit bagi kami adalah semua karya tulis yang sudah ditulis dan selesai ditulis itu punya hak yang sama untuk diterbitkan. Nah, jawaban akademiknya bagi kami terutama untuk buku-buku yang perti, satu adalah tema-tema yang sesuai dengan keahlian penulis, apapun itu. Kedua, tema-tema yang aktual, yang diperbincangkan secara keilmuan hingga saat ini. Ya, kalau tema-tema sudah di luar tema sejarah, tema-tema keilmuan yang sudah dibahas di tahun 10 tahun yang 15 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu yang sudah tidak relevan hari ini, ya tentu tidak perlu untuk ditulis sebagai sebuah gagasan keilmuan. Tapi untuk menghadirkan perjalanan sebuah ilmu pengetahuan itu sah-sah saja dan kami tertarik saja untuk bisa menerbitkan. Hanya saja yang perlu dicatat adalah naskah-naskah yang bisa diterbitkan oleh penerbit selain tema apapun itu biasanya lebih amannya adalah tema yang oleh penulisnya itu sedang dipegang mata kuliahnya. Contoh misalnya penulis megang mata kuliah tertentu kalau akademik gitu ya, maka kira-kira mata kuliah itulah yang ditulis. Kenapa begitu? Bukan pragmatis hanya soal dia punya pasar, tetapi dengan dia mengajar itu biasanya dia mengetahui, dia memiliki referensi yang memadai untuk dibuat sebuah karya buku. Nah, penting untuk dicatat bahwa biasanya kami ini, terutama di penerbit, itu memilih tema-tema yang berdasarkan, yang sedang aktual dalam riset-riset terbaru. Nah, teman-teman bisa memikirkan, Sobat Membaca bisa memikirkan kira-kira sedang mau meliti apa nih, tren apa nih yang terjadi di 2022-2023. Itu bisa dikembangkan. Nah, kalau soal judul yang baik, yang bagus, yang relevan, penulis atau penerbit itu memiliki standar. Salah satu bocorannya nih adalah judul itu memberikan penjelasan yang sejelas-jelasnya tanpa multitafsir dan memikat pembaca. Nah, ini saya punya pegang buku terbitan kami. Satu yang bisa dicontoh misalnya ketika saya menyebut judul buku harus aktual. Nah, ada satu buku Pancasila. Kenapa buku ini hadir? Karena ini ketika geliat perpolitikan, keilmuan semua bicara soal Pancasila. Pembaharuan hukum juga berbicara soal berbasis Pancasila, pendidikan berbasis Pancasila dan macam-macamnya semua berbicara Pancasila. Nah, sehingga penulis ini mencoba merefleksikan gagasan-gagasan ataupun penjelasan-penjelasan Pancasila atau Pancasila dengan aktualitas atau kondisi kekinian. Ini akan selalu aktual gitu ya. Karena bukan hanya bicara masa lalu tetapi kontekstualisasi dengan masa kini. Kemudian juga ada yang kedua adalah keahlian. Ada satu buku, saya tadi asal nyambil saja. Ada satu buku bahwa misalnya di bawah bendera pasar. Buku ini tentang diskursus tentang ekonomi makro. Karena memang beliau penulisnya Profesor Ahmad Erani Yustika ahli di bidang ekonomi makro. Nah, akan tidak relevan dan dipertanyakan oleh pembaca atau minimal punya potensi dipertanyakan oleh pembaca ketika penulis tentang yang ahli atau terkenal atau expert di bidang ekonomi makro atau ekonomi bangunan menulis tentang ekonomi mikro ataupun misalnya akuntansi atau di luar bidang keilmuannya sama sekali, nulis tentang hukum misalnya, nulis tentang tumbuhan atau pertanian misalnya, itu tidak relevan dan sulit untuk bisa diangkat. Kemudian contoh yang mengajar tadi misalnya, ketika misalnya penulisnya mengajar atau ahli ataupun sedang memberikan kuliah tentang statistik pendidikan dan metode penelitian misalnya, ya nulis berdasarkan itu gitu. Tema-temanya juga berdasarkan silabus ataupun SAP ataupun kurikulum yang digunakan pada saat itu, sehingga buku yang hadir atau akan dihadirkan itu masih semasa dan selalu relevan dengan zamannya. Ini contoh yang bisa dipakai dan teman-teman sahabat membaca yang akan nulis bisa memberikan atau menghadirkan buku semacam ini. Kira-kira begitu.